Kemenangan muslimin dalam momen jihad tersebut tak lepas dari jasa seorang dermawan yang dicatat sejarah sebagai pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengintai kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Usianya masih 15 tahun saat ia disiksa secara keji oleh pamannya. Bukan kenakalan yang membuatnya disiksa sedemikian rupa, melainkan karena keputusannya menjadi pengikut agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun siksaan sang paman tiada henti menerpa dirinya, tak sedikit pun kalimat murtad keluar dari lisannya. Dialah Zubair bin Awam yang begitu teguh mempertahankan keimanan yang baru saja ia rasakan. Zubair bin Awam lahir dari rahim mulia Sofiyah binti Abdul Muthalib yang tak lain merupakan bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya 25 tahun lebih muda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Zubair dididik oleh ibunya dengan didikan yang amat keras. Hingga sebagian orang menganggap bahwa ibunya ingin membunuh Zubair. Didikan keras sang ibu berhasil mematangkan pribadi Zubair bin Awam. Di usianya yang masih belia, Zubair tumbuh menjadi remaja yang tangkas dan pemberani. Namun Zubair tetap memiliki kebersihan dan kelembutan hati. Hal ini dibuktikan saat ia mengetahui Islam turun melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia yang ke-40 tahun. Tanpa berpikir panjang, Zubair yang saat itu berusia 15 tahun segera menyatakan keislamannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang yang mula-mula memeluk Islam. Inilah pemuda yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau diperhatikan 10 orang terbaik yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, dari Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, termasuk Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam dan semua 9 yang lainnya itu kalau dibagi usia, kalau kita lihat secara usia, itu 5 orang dari 10 usianya di bawah 20 tahun. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau menjadi nabi di usia 40 tahun. Artinya pelajaran ini sangat mahal, persis seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan kata fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, kisah tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang dipuji Allah, anak-anak muda yang beriman pada Tuhan mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitu pula lah para pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Di antaranya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Keputusan Zubair bin Awam memeluk Islam tak serta-merta berjalan mulus. Begitu keislamannya diketahui oleh sang paman dari jalur ayahnya, sang paman berang dan memaksanya agar keluar dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemaksaan tersebut bahkan ia teruskan sampai pada bentuk penyiksaan fisik. Zubair diikat serta diberi uap yang panas. Namun begitu,
Perlakuan keji sang paman tak sedikit pun menggoyahkan keyakinannya pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan Zubair semakin menyulut amarah sang paman. Beruntung ia dapat pembelaan dari Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan saudara dari pihak ibunya. Hingga ia pun terbebas. Sebagai seorang pemuda yang pemberani, Zubair bin Awam tak pernah mau tertinggal berada di garis depan sebagai pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loyalitasnya inilah yang membuatnya digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti pembela dan orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah satu-satunya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan sebutan Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawari itu persis seperti kalimatnya Nabiullah Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan masyarakatnya sudah mulai ingkar, kufur, maka kemudian Nabi Isa bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang menolong saya untuk mempertahankan agama Allah ini? Qalal hawariyun. Maka hawarinya Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarullah." Kamilah yang menolong agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hawari itu artinya adalah, ada dua arti. Artinya adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dan orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Hawari membuktikan ketaatannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu terlibat di setiap momen jihad membela Islam. Karena kecerdikannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempercayakannya untuk menganalisis kekuatan musuh pada peristiwa Ahzab dan Bani Quraisyah. Kemenangan muslimin dalam kedua momen jihad tersebut tak lepas dari jasa Zubair bin Awam dalam mengintai kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Allahu Akbar, Masa-masa hidup Zubair bin Awam dihabiskan dengan terus berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, kesedihannya begitu mendalam. Allahu Akbar. Kenangannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan pernah bisa dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis yang sering ia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu membekas dalam dirinya. Meski begitu, sejarah mencatat ia teramat sedikit meriwayatkan hadis.
Ada pertanyaan seseorang di zaman itu kepada Zubair. Mengapa wahai Zubair, engkau tidak banyak meriwayatkan hadis seperti sahabat-sahabat yang lain? Jawaban Zubair luar biasa. Zubair mengatakan, karena saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Zubair radhiyallahu anhu tentu tidak mungkin berdusta. Ini orang di zaman masuk surga, ini orang mulia. Zubair juga pasti sudah mendengar dari Nabi SAW. Tapi lihat, Zubair yang sudah mendengar saja dari Nabi sangat khawatir. Jangan-jangan nanti ada kalimat yang tidak diucapkan Nabi, kemudian saya katakan ini dari Nabi. Dan jangan-jangan ini teranggap sebagai dusta yang sengaja. Kalau dusta sengaja, neraka. Harusnya ini menjadi teguran. Tidak boleh semua orang bicara tentang ilmu. Untuk hal-hal yang tertentu, hal ilmu-ilmu yang saus, tidak boleh semua orang bicara tentang ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata ayat. Tanyalah pada ahli dzikr, ahli ilmu, kalau kalian tidak tahu. Ada tempat bertanya. Tidak boleh sembarang orang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa. Tak banyak riwayat yang menceritakan kisah Zubair bin Awam. Meski begitu, sosoknya begitu tergambar jelas oleh sejarah. Ia juga dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang amat dermawan. Tak sedikit hartanya yang ia dermakan di jalan Allah. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Zubair dan Asma berhasil mendidik anak-anaknya menjadi tokoh di masanya. Di antara anak-anak Zubair, kita tahu adalah anak-anak yang berhasil. Ada di antara mereka yang menjadi pemimpin tertinggi, bahkan khalifah, itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ada yang menjadi gubernur, level pemimpin gubernur. Tentu perlu diketahui bahwa kalau disebut pemimpin bukan berarti mereka tidak ahli ilmu. Justru sebenarnya Abdullah bin Zubair itu dikenal sebagai seorang ahli ibadah, orang yang berilmu tinggi. Tetapi dia punya kemampuan juga menjadi pemimpin tertinggi muslimin, yaitu khalifah. Ada Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ini adalah anak Zubair yang nanti menjadi pemimpin di Irak. Ada yang menjadi ulama, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair sangat banyak belajar dari Aisyah, punya kedekatan yang sangat khusus dengan Aisyah karena posisinya sebagai keponakan, dan belajar banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Urwah menjadi pemimpin di bidang agama, jadi ulama besar sepeninggal Rasulullah SAW dan generasi setelah sahabat. Sangat lengkap. Seharusnya beginilah kita dalam rumah tangga kita, bahwa kita memiliki anak-anak yang punya prestasi di bidang masing-masing. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Menjadi ahli ilmu, jadilah ahli ilmu yang baik, berkarya besar di bidang masing-masing. Jadi Zubair memberikan keteladanan tentang bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang, anak-anak soleh yang kelak bisa membuat kita bangga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nama Zubair bin Awam kembali terdengar saat peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab. Ia menjadi satu dari 6 orang yang ditunjuk sebagai kandidat khalifah pengganti. Namun Zubair enggan menerimanya. Ia lebih memilih menjalankan hidupnya sebagai seorang saudagar. Tahun 35 Hijriah atau 11 tahun setelahnya,
sebuah peristiwa kembali mengguncang kedamaian umat muslim. Khalifah ketiga umat muslim, Utsman bin Affan, dibunuh oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini kemudian memicu perpecahan umat muslim. Dua kubu muslimin terpecah. Kubu Ali bin Abi Thalib berbeda pendapat dengan kubu Aisyah, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Perpecahan berakhir pada sebuah perang yang dikenal sejarah sebagai Perang Jamal. Inilah yang menjadi lembaran hitam sejarah umat muslim. Perang yang seharusnya tak terjadi kembali disulut oleh pihak ketiga dan pengkhianat yang membenci persatuan muslimin. Ketika Ali berhadapan dengan Tolha Zubair, Ali berkata pada Tolha, mengingatkan tentang bahwa tindakan ini adalah tindakan yang salah. Kemudian Ali berdialog dengan Zubair. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Zubair, bukankah kamu masih ingat Rasul pernah berkata kepadamu bahwa apakah kamu mencintai Ali bin Abi Thalib?" Maka jawaban kamu saat itu adalah, "Bagaimana aku tidak mencintai putra pamanku, mencintai Ali bin Abi Thalib? Pasti aku mencintainya." Dan setelah itu Rasul berkata kepadamu, kata Ali, bahwa tapi engkau wahai Zubair akan memerangi Ali dengan cara zalim. Saat itulah Zubair mengatakan, "Iya, saya ingat kalimat itu, tapi saya lupa." Lihat bagaimana hebatnya seorang Zubair. Zubair setelah itu pergi. Dia tinggalkan itu semuanya. Karena ternyata dia tahu dia dalam posisi zalim, posisi yang salah. Tapi ada pelajaran yang mahal buat kita bahwa Zubair mudah sekali diingatkan dengan wahyu. Begitulah orang beriman. Tidak usah gengsi untuk mengakui sebuah kesalahan. Orang mengaku salah itu tidak menjatuhkan wibawa. Akuilah kalau memang itu salah. Kalau diingatkan wahyu, segeralah kembali. Seperti Zubair, diingatkan oleh Ali dengan wahyu, kemudian Zubair segera kembali. Zubair bin Awam yang kala itu sudah menarik diri dari pertikaian, tak bisa menghindari ajalnya. Ia dibunuh oleh Ammar bin Jumas. Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 36 Hijriah pada usia 61 tahun. Ia meninggalkan keteladanan serta harta berlimpah yang diwariskan untuk keluarga dan kepentingan umat muslimin. Rahimahullah Zubair bin Awam. Sebagai seorang pedagang yang sukses, seorang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memiliki harta yang sangat melimpah. Allah anugerahkan harta yang sangat luar biasa banyaknya. Kita bisa melihat dari peninggalan-peninggalannya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal, itu peninggalannya sangat banyak. Sebelum dibagi warisan, ada 2 poin yang harus dilaksanakan. Sebenarnya dari 3 poin. Poin pertama adalah harus diperhatikan kalau perlu pendanaan, perlu biaya untuk mengurusi pemakamannya, mengkafannya, itu diambil dari harta orang yang meninggal itu. Kalau itu selesai, maka kemudian hutang piutangnya. Kalau dia punya hutang, maka hutang harus dibayar. Dan saat itu
ketika Abdullah putranya Zubair mendapatkan amanah untuk mengurusi hutang ayahnya sebelum ayahnya meninggal, itu mendapatkan amanah. Ternyata setelah dicek oleh Abdullah, ayahnya masih punya hutang. Di setengah kekayaan itu masih punya hutang. Hutangnya sejumlah 2.200.000, dan ini hutang harus dibayar. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat, sebelum dibagi warisan dicek dulu apakah ia memiliki wasiat. Dan ternyata punya. Zubair punya wasiat, di mana dia mewasiatkan sepertiga dari hartanya diinfakkan, disedekahkan. Luar biasa. Ini sebenarnya diharapkan oleh Islam. Orang kaya diberikan Allah kelebihan harta, seperti itu. Infak tidak main-main. Sepertiga dari hartanya dia wasiatkan, kalau aku meninggal infakkan fisabilillah. Sepertiga dari hartanya. Pertanyaannya adalah, mengapa orang sekaya Zubair masih punya hutang? Ternyata jawabannya adalah bukan Zubair meminjam harta orang. Jadi Zubair ini karena dia pedagang kaya raya sekaligus amanah, saat itu dia menjadi tempat penitipan orang. Jadi saat itu tempat penitipan uang yang paling aman adalah orang yang amanah. Bukan sebuah lembaga, tapi orang yang amanah. Zubair orang amanah, dititipi uang. Orang datang menitipkan uang, kemudian mengatakan, saya menitipkan uang pada Anda Zubair. Nanti saya ambil. Kata Zubair, ini tidak saya anggap titipan, tapi saya anggap hutang saya. Mengapa begitu? Perhatikan mulianya Zubair. Kalau ini adalah titipan, maka kalau Zubair sudah menjaga dengan baik, terus qadarullah terjadi hilang semua atau sebagian, maka Zubair tidak punya tanggung jawab untuk mengganti, karena hanya titipan. Zubair dibebani, kemudian dia harus menjaga, dia jaga baik-baik, kemudian hilang juga, maka Zubair tidak punya tanggung jawab. Zubair tidak ingin harta saudaranya hilang, maka anggap hutang buat saya, pasti saya bayar semuanya. Mau hilang, mau tetap ada di saya bayar semuanya. Lihat, ini bukan saja semangat untuk menyelamatkan harta saudaranya, ya, ini membantu saudaranya, mengamankannya. Dan maka kemana hari ini mereka-mereka yang amanah ketika memegang harta yang diamanahkan?